Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-11 sampai ayat 31. Tema yang diberikan oleh Sinode pada hari ini adalah kesabaran Kristus menjalani penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah kota kecil tinggal dua orang saudara kembar yang bernama Arman dan Arnold. Sekalipun mereka kembar, mereka memiliki karakter yang begitu berbeda. Arman adalah orang yang baik, yang setia, yang lembut dan juga cerdas. Sedangkan Arnold adalah orang yang keras, orang yang pemarah, orang yang pendendam. Dalam perjalanan kehidupan mereka, Arman menjadi seorang hakim, sedangkan Arnold menjadi seorang yang pengangguran, yang luntang-lantung hari demi hari. Pada suatu hari, Arnold terlibat kriminalitas yang disertai dengan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ia akhirnya tertangkap oleh polisi. Dan kemudian pemeriksaan pun dilakukan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka pengadilan pun digelar. Tanpa diduga bahwa yang menjadi hakim yang memimpin persidangan adalah Arman, saudara kembar Arnold. Sebagai penegak hukum yang jujur, Arman harus bertindak adil. Akhirnya Arman menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Arnold. Di dalam sel, Arnold merenungi akan nasibnya. Ia berpikir bahwa besok pagi-pagi benar eksekusi akan dilaksanakan. Di dalam perenungannya itu tiba-tiba ia mendengar langkah kaki seseorang. Dan ketika ia melihat, ternyata yang datang adalah Arman. Ia kemudian yang membuang muka, ia tidak mau melihat Arman. Kemudian dengan nada yang tinggi dia berkata, "Mau apakah engkau Bapak Hakim? Belum puaskah engkau dengan vonis yang telah Anda jatuhkan?" Dengan lembut Arman berkata, "Arnold, kamu jangan salah sangka dulu. Saya datang ke sini untuk menggantikan posisimu. Muka kita mirip. Tidak akan ada orang yang mencurigaimu. Sekarang kita berganti pakaian. Pakailah pakaian saya dan segera keluar dari sel ini." Dan akhirnya Arnold melakukan apa yang diminta oleh Arman. Kemudian dia meninggalkan sel. Namun sebelum dia meninggalkan sel, dia bertanya kepada Arman, "Mengapa engkau melakukan ini?" Arman katakan, "Aku melakukan ini karena aku mengasihimu." Pagi-pagi benar eksekusi dilaksanakan. Arman yang menggantikan kedudukan Arnold mati di depan regu tembak. Bapak Ibu, itulah harga sebuah kasih. Kasih membuat seseorang berkorban untuk orang yang ia kasihi. Kasih membuat Arman melakukan semua tanpa paksaan. Ia rela karena kasihnya kepada Arnold, sehingga ia menggantikan posisinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Firman Tuhan katakan bahwa untuk menyelamatkan kita, Kristus mengalami penderitaan yang begitu berat. Penderitaan Kristus bermula ketika Kristus berada di Taman Getsemani. Firman Tuhan katakan penderitaannya begitu berat sehingga peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Dikatakan bahwa setelah Yesus ditangkap, Yesus juga mengalami penderitaan karena ia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ia juga ketika dibawa menghadap Kayafas, ia menerima tuduhan-tuduhan. Ia diludahi, ia ditinju, ia ditampar. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengolok-olok dia,
Mereka menutup mukanya, lalu mereka mencercanya dan berkata, "Hai Mesias, coba tebak siapakah yang memukul engkau?" Keempat Injil menceritakan bahwa malam harinya mahkamah agama mereka telah melakukan sidang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan di dalam Matius 27 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa pagi harinya mereka kembali meninjau kembali hasil keputusan mereka. Dan setelah mereka bersepakat, maka mereka mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Lalu mereka membawanya, membelenggunya, dan menyerahkannya kepada Pilatus. Dengan diserahkannya Yesus kepada Pilatus, tergenapilah nubuatan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Juga tergenapi nubuatan tentang kematian Kristus melalui salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Pilatus adalah wali negeri yang berarti bahwa ia adalah gubernur Romawi yang ditempatkan di daerah Yudea termasuk kota Yerusalem. Dan mengapa mahkamah agama membawa Yesus kepada Pilatus? Oleh karena mereka tidak memiliki hak untuk mengeksekusi Yesus, maka mereka menyerahkannya kepada Pilatus. Ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, dikatakan bahwa Pilatus mulai menginterogasi Yesus. Dan beberapa kali Pilatus mengatakan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi bahwa Yesus tidak bersalah. Sekalipun demikian, para pemimpin agama Yahudi terus menuntut agar Yesus dihukum mati. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah, aku membebaskan seorang bagi. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Pilatus, mereka katakan bahwa mereka begitu berteriak dengan suara yang kencang. Mereka katakan bahwa jangan dia, melainkan Barabas. Bapak Ibu, Barabas adalah seorang penjahat yang memang seharusnya dia dihukum mati. Tetapi oleh karena kebencian mereka kepada Yesus, maka mereka lebih memilih seorang penjahat dibebaskan dan seorang yang benar dihukum mati. Teriakan pun terus mereka lakukan. Mereka terus berteriak, "Enyahkan dia, enyahkan dia. Salibkan dia, salibkan dia." Maka kembali Pilatus bertanya kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Maka imam-imam dengan penuh keberanian mereka berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Ironis, bukan? Bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah menolak Yesus sebagai raja dan menghendaki supaya dia dihukum mati. Tetapi Pilatus yang adalah bangsa yang tidak mengenal Allah mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Walaupun akhirnya ia tetap mengeksekusi Yesus dengan hukuman mati karena desakan bangsa Yahudi yang terus berteriak-teriak, "Enyahkan dia, salibkan dia." Yohanes 19 ayat 12 berkata, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak kepada Pilatus, "Jika engkau membebaskan dia, maka engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri sebagai raja, ia melawan Kaisar." Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan sahabat Kaisar adalah semacam gelar yang dianugerahkan kepada pejabat-pejabat yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Kaisar. Oleh karena itu, mendengar teriakan dari bangsa Yahudi, Pilatus tersadar. Oh iya ya, bagaimana kalau nanti terdengar di Roma bahwa saya nggak setia kepada Kaisar? Bukan hanya kedudukan saya
tetapi juga nyawa saya berada di dalam taruhan. Sebab Kaisar Tiberius tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun yang tidak setia kepadanya. Oleh karena itu, Pilatus memilih menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Walaupun sebelum ia mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya Pilatus memiliki sikap yang tegas dalam mengambil keputusan. Pilatus yang tahu kebenaran, tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tahu bahwa Yesus diserahkan karena dengki. Namun apa yang dilakukan oleh Pilatus? Firman Tuhan katakan bahwa Pilatus memilih untuk cuci tangan dan mengorbankan Yesus. Padahal ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan memiliki wewenang untuk memutuskan. Ia mencuci tangan dan tidak mau dianggap bersalah. Pertanyaannya adalah apakah dengan Pilatus mencuci tangan ia dianggap tidak bersalah? Tidak. Ia tetap bersalah. Sekalipun ia secara terbuka mencuci tangan seolah ia tidak bersalah, tetapi hal itu tidak menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah menyetujui agar Yesus dieksekusi hukuman mati. Apa yang dilakukan oleh Pilatus menunjukkan bahwa Pilatus adalah seorang pemimpin yang cari aman. Bapak Ibu, tipikal pemimpin seperti ini adalah tipikal pemimpin yang sangat manipulatif dan tidak akan segan-segan untuk mengorbankan orang lain demi kenyamanan pribadi. Bagi pemimpin seperti ini, pencitraan di atas segalanya daripada mempertahankan kebenaran. Padahal awalnya Pilatus berupaya untuk menjadi mediator yang baik antara Yesus, para imam, dan tua-tua bangsa Yahudi. Namun apa daya, daripada posisi terancam, gak apa-apa deh. Yang benar dihukum mati, yang salah dibebaskan, yang penting saya aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu ketika Tuhan mempercayakan engkau menjadi seorang pemimpin, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan atau dimanapun engkau dipercayakan menjadi seorang pemimpin, maka jadilah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan hidup dalam kebenaran. Pemimpin yang takut akan Tuhan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang banyak supaya posisi aman. Pemimpin yang takut Tuhan akan meneladani kepemimpinan Yesus, yakni berkorban bagi orang lain, bukan mengorbankan orang lain demi kenyamanan dan keamanan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yesus yang diperlakukan dengan tidak adil, demikian juga kita para pengikutnya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini kita menderita oleh karena perlakuan tidak adil yang kita terima. Baik itu disebabkan oleh karena pemimpin yang cari aman, yang tidak tegas, oleh karena sahabat, oleh karena teman yang cari aman, sehingga akhirnya kita yang jadi korban. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita tak sendiri. Sebelum kita mengalami hal itu, Yesus telah terlebih dahulu mengalaminya. Bahkan apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 4 firman Tuhan katakan bahwa dalam pergumulan kamu belum mencucurkan darah. Yesus dalam pergumulannya mencucurkan darah. Dan bila saat itu Yesus menghadapi pergumulan itu seorang diri, karena murid-muridnya ketakutan dan lari meninggalkan dia, maka kita bersyukur bahwa ketika menghadapi pergumulan kita tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kita.
Tak pernah sedetik pun ia meninggalkan kita seorang diri menghadapi setiap penderitaan di dalam dunia yang hanya sementara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemimpin agama yaitu imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dan pemimpin politik yaitu Pilatus, mereka merasa memiliki kuasa, mereka bersepakat melawan yang maha kuasa dan menjatuhi hukuman mati kepada raja di atas segala raja. Tahukah kita apa yang dilakukan terhadap Yesus sebelum Yesus akhirnya dipakukan di atas kayu salib? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 27 ayat 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya dan diserahkan untuk disalibkan. Jadi sebelum Yesus disalibkan, dikatakan bahwa Yesus disesah, Yesus dicambuk, dan pencambukan Romawi merupakan siksaan yang luar biasa. Seperti yang kita saksikan di dalam film The Passion of the Christ. Bagaimana korban dilucuti pakaiannya, kemudian tangannya diikat ke belakang dan ia diikat pada tiang dengan punggung membungkuk sehingga gampang untuk dicambuk. Dan cambuk yang digunakan berupa sepotong kulit yang panjang yang dipasangi potongan tulang yang tajam dan besi. Kemudian ada dua orang berdiri di sebelah menyebelah korban dan akan memukuli punggung korban. Dan sebagai akibatnya, daging pada punggung korban akan tersayat, membengkak dan berdarah-darah. Inilah yang dilakukan sebelum penyaliban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penderitaan Kristus tidak hanya sampai pada ia disesah, tetapi dikatakan bahwa setelah Yesus disesah dan kemudian Yesus dibawa keluar untuk menuju Golgota, dikatakan bahwa mereka mengolok-olok dia. Mereka kembali menghina, meludahi, mereka kembali menyiksa Yesus, dan mereka memberikan mahkota duri kepada Yesus. Kita bisa bayangkan begitu berat penderitaan Yesus. Yesaya 53 ayat 3-5 firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus disesah, maka balok salib yang berat itu diikatkan pada pundak Yesus. Maka mulailah ia berjalan dengan pelan ke bukit Golgota. Beratnya balok salib tersebut ditambah penderitaan berat yang Yesus alami membuat ia terjatuh. Sehingga mereka memaksa Simon orang Kirene untuk memikul salib tersebut. Kristus rela menderita sampai mati di kayu salib karena ketaatannya kepada kehendak Allah dan karena cintanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sungguh besar cinta Tuhan kepada kita. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Demi menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, Kristus rela menderita. Ia memberikan hidupnya. Ia menjalani penderitaan. Dan ia tidak membalas sedikit pun penderitaan, hinaan, cacian yang ia terima. Tetapi ia sabar. Firman Tuhan katakan bahwa ia tetap diam.
Ia tidak mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, tetapi Yesus tetap diam. Nah, sikap Kristus yang diam itu menunjukkan suatu kesabaran dan ketenangan yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa hal tersebut membuat Pilatus menjadi heran. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Yesus menanggung dengan sabar penderitaannya sampai salib. Dengan mengabaikan kehinaan, Yesus tekun memikul salib. Ia bertahan dalam melewati penyaliban itu. Yang tidak berdosa sabar menanggung segala hinaan menuju kematian yang begitu menyerikan tersebut. Dalam penderitaannya, ia tetap taat kepada kehendak Allah. Dalam penderitaannya, ia tetap setia. Penderitaan tidak menghentikan langkahnya menuju Golgota. Penderitaan juga tidak membuat dia meloloskan diri, padahal bisa saja dengan mudah ia meloloskan diri. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia bertahan sampai saat terakhir. Ia setia sampai ia berseru, "Sudah selesai." Bapak Ibu, inilah kasih Kristus yang sabar menanggung segala sesuatu untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Demi menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Namun ia sabar, namun ia tetap taat, ia tetap setia dan berserah penuh kepada kehendak Allah. Demi menyelamatkan kita, dia membiarkan dirinya dihakimi dengan tidak adil. Demi menyelamatkan kita, ia rela menjalani setiap penderitaan. Ia tidak memberontak, ia tidak membela dirinya, ia juga tidak membalas setiap perlakuan jahat yang ia terima. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Begitu besar pengorbanan Tuhan untuk kita. Begitu besar penderitaan yang telah ia nyatakan kepada kita. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hanya karena penderitaan yang sedang Tuhan izinkan kita alami. 1 Petrus 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Oleh karena itu, apapun situasi hidup yang sedang Tuhan izinkan kita alami, tetaplah sabar. Kristus telah memberikan teladan. Bagaimana ia tetap sabar meski disakiti. Bagaimana ia tetap taat dan setia pada kehendak Tuhan meskipun menderita. Oleh karena itu, marilah di Minggu Palmarum ini kita mau merenungkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Akan cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kiranya cinta Tuhan terus mendorong kita untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan apapun yang kita alami. Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar, yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita. Ingatlah bahwa tidak untuk selamanya Tuhan membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Untuk semua ada waktunya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Badai pasti berlalu. Betapapun dalamnya penderitaanmu dan betapapun beratnya perjalanan hidupmu, Yesus hadir dalam penderitaan. Ia mengerti, ia peduli dengan setiap penderitaan. Jadi di masa sulit dan tersulit sekalipun, tetaplah sabar, tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, oleh karena perbuatan kami, orang-orang di sekeliling kami terluka. Ampunilah kami juga Tuhan, bahwa ketika menghadapi pergumulan, kami meragukan akan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali ingin menyerah dengan setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami. Tapi melalui firman Tuhan kami diingatkan bagaimana kami harus meneladani Engkau yang tetap sabar, tetap taat, tetap setia sampai akhir. Biarlah cinta-Mu itu Tuhan terus membuat kami untuk kami juga hidup di dalam kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ingatkan kami senantiasa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap pergumulan yang ada, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi anak-anak. Tuhan, Engkau yang menolong. Kami serahkan rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan semua jemaat yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus hiburkan, dan biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Biarlah melalui pandemi COVID-19 yang terjadi, banyak orang boleh berseru mencari Engkau Tuhan. Banyak orang boleh sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Engkau. Dan hikmat Tuhan karuniakan pada setiap pemimpin kami di dalam menyelesaikan berbagai problem yang terjadi atas bangsa ini. Kami serahkan Tuhan untuk semua pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan keluarga mereka dan juga pasien supaya tetap hidup dalam iman dan pengharapan kepada Engkau. Dan kami serahkan situasi bangsa ini, perekonomian bangsa ini, dan semua yang terjadi atas bangsa ini. Kami taruh semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.